Alfi, lo inget gak di umur 20-an awal tuh, itu lo lagi ngapain? By the way, sebelum lo jawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ardi. Gue Alfi, dan gue Ya, akan jawab pertanyaannya si Ardi. go ahead. Usia 20. Maksud gue, usia 20-an yang lo inget yang paling memorable lah. Entah itu lo paling susah, lo paling seneng, lo paling menderita. Kita dengar seberapa lebay si Alfi. Oke, sekarang usia gue kan 30. Kayak tua banget ya. Gue kayak menyesal dulu gue menganggap orang-orang 30 tuh orang-orang yang udah berumur 30 tuh kayak tua banget sih lu 30. Ternyata enggak kok, 30 enggak setua itu. Ya, jadi usia gue sekarang 30. Jadi kayak lembar usia 20-an gue udah Oh, kelar. tua ya. Okay. Dan usia 20-an gue kan udah berakhir nih. Dan kalau gue harus menyimpulkan ya, usia 20-an tuh gimana? Menurut gue tuh usia paling bingung, paling banyak lowest point-nya. Dan ya, gue ingat banget usia 20 gue kan masih kuliah. Terus usia 21 gue lulus kuliah. Usia 21, 22, 23, 24 gue gak dapet kerja. Dan itu stres banget. Umur berapa? 21 lulus, 22, 23, 24 lu gak dapat kerja. 24 gue dapet kerja sih. Tapi gini, Itu lu ngapain tuh? Nyapu? jadi gini, Jaga warung? dari dulu kan gue pengen banget jadi penulis kan. Pengen banget jadi penulis. Usia 20 gue alhamdulillah udah jadi penulis waktu itu. Itu buku pertama gue yang rilis, tapi udah gak ada di mana-mana ya, gak usah dicari juga. Terus usia 21 gue lulus kuliah. Kayak kita perlu bikin podcast khusus tentang buku-buku lama lo. Enggak, terima kasih. Usia 21 gue nerbitin buku lagi. Terus buku gue lumayan laku. Jadi gue semakin yakin untuk pengen jadi penulis. Gue selalu pengen kerja sendiri dari dulu. Gue bukan tipe orang yang membayangkan kerja kantor. Jadi bukunya selaku apa sih waktu itu? Ya lumayan lah buat anak kuliahan. Sebulan itu banyak banget menurut gue. Ya santai dong. Sombong banget. Ya di atas UMR lah waktu itu. Pada masa itu ya. Tapi royalti kan per 6 bulan kan? Per 6 bulan waktu itu. Tapi tunggu teman-teman, jangan dipikir ini hal-hal menyenangkan. Setelah ini kisah buruk usia 20-an dimulai. Usia 22, 23, 24 itu tuh bener-bener ketika semua berbalik arah. Gue yang tadinya pengen jadi penulis langsung mikir 2 kali. Karena pertama gak ada satupun orang yang dukung. 2, buku berikutnya yang gue rilis itu udah gak selaku itu lagi. Industri buku tuh kayak mati. Dan di usia 20-an awal itu, dimana gue gak dapet kerja, buku gue bahkan gak selaku itu lagi, gue langsung bingung harus ngapain ya. Gue pikir tahu apa yang kita inginkan itu aja cukup. Gue pikir dengan tahu passion aja itu udah cukup. Ternyata enggak. Jadi di usia 20-an gue belajar itu tuh awal-awal. Jadi bener-bener gak dapet kerja. Terus bener-bener bingung harus kemana lagi, harus ngapain lagi. Gue sampai ganti strategi. Oke, gue gak mau cari kerja, gue mau cari cara supaya gue bisa dapet S2 beasiswa di luar negeri biar gue dapet pemasukan dari situ tuh. Terus usia 2 membaik tuh pas usia 24 sih, alhamdulillah itu dapat kerja pertama. Tapi lo tahu sendiri kan apa? Di mana ya itu? Di Arab waktu itu. Sombong. Nah, itu remote work guys, itu remote work. Remote job terus. Tapi gue full time. How do you get that job? Oh ya, karena gue kan bercita-cita S2 beasiswa di luar negeri. Ada satu universitas. Jadi podcast ini bakalan Alfi cerita banyak guys. Good luck. Orang-orang bakal boring nih. Ya lo, ya ini tugas lo. Orang-orang bakal boring, orang-orang bakal bored. Oh, bahasa Inggrisnya. Apa? Ya ini tugas lo harus mengemas cerita lo dengan baik biar orang gak boring. Oke, usia 24 gue, pokoknya gue gak mau cerita, nanti aja di podcast yang berbeda. How do I get it ya? Pasti orang penasaran kan, kayak gimana sih kok bisa lu dapat kerjaan Ya, di intinya, remote gitu di sana. Ya singkat cerita gue pengen banget S2 beasiswa di luar negeri. Terus ada satu universitas yang gue idam-idamkan. Terus universitas itu ternyata mendanai beberapa startup. Singkat cerita gue coba lamar kerja aja di startup itu dan gue dapat. Masa gitu sih? Kayaknya ceritanya gak gitu deh. Kayak lo mencoba mengoreksi, ya gak sih? Mereview aplikasi dari startup tersebut. Yes. Iya. Nah ya kayak gitu, itu tuh sangat praktikal yang mungkin orang mau denger justru. Bukan cerita lo yang menye-menye doang. Kayak really how to. Oh iya. Jadi ya cara gue lakukan adalah selama 3 tahun gak dapet kerja gue nyari skill baru. Balik lagi ke menye-menye. Gue nyari skill baru.
gue mempertajam skill menulis dan gue belajar skill digital marketing. Waktu itu digital marketing belum ada namanya. Terus gue ya udah, gue kan punya satu universitas yang gue mau idam-idamkan nih. Nah gue bener-bener mengorek websitenya mereka, bener-bener nggak klik gitu doang, nggak cari tahu dari orang, nggak nanya orang doang kayak gimana, nggak. Gue cari tahu sendiri, gue bener-bener mengulik per klik per halaman, semua halaman kayaknya gue udah klik deh. Terus cari ada satu info halaman, gitu ya. Ini Cari biasanya info. ini biasanya salah satu yang kurang dari para pencari kerja gitu loh. Ya, kurang Mereka mau nggak cari jemput bola, mereka maunya dapat info gitu loh. Betul. Nggak yang nyari, actively nyari. Terus. Gue bener-bener nyari tahu banget. Gue nyari bukan cuma nyari beasiswa, ada nggak ya lamaran buat kesana. Gue bener-bener cari tahu. Sampai akhirnya gue nemu halaman di mana ada daftar-daftar startups yang ternyata didanai oleh kampus ini. Terus. Nah ada satu startup yang menarik hati gue. Mereka udah rilis aplikasi, gue coba download, dan ketika gue download, Emang nggak bisa dibilangin tentang apa aplikasinya? virtual reality kan, tentang okay, Mekah, terus. Ka'bah gitu-gitu di Masjidil Haram pokoknya. Terus ya udah gue review sih, kayak kasih masukan gitu loh. Ingat nggak lo contoh masukannya kayak apa? Nggak ingat sama sekali. Soalnya gue ngasih beberapa ide waktu itu. Gue ide punya buat my own aplikasinya idea itu. Iya, kayaknya. Terus gue benar-benar lupa sih. Terus ya udah gue kirim ke CEO-nya. Waktu itu ada email CEO-nya kan, di situ. Itu kan startup, otomatis bukan startup yang gede, baru dapat dana. Gue kirim ke itunya. Terus ya udah, singkat cerita CEO-nya ngebales pesan gue dan bilang kalau mereka sebenarnya lagi nyari orang nih. Tapi mereka butuhnya remote jobs. Terus mereka cari kasih beberapa titles, sekiranya mana yang gue cocok. Ya udah, as magical as it sounds, gue pilih satu, interview langsung dapat, alhamdulillah, masya Allah. Setelah 3 tahun penantian, gue 2 tahun kerja di sana. Content writer waktu itu gue. 2 tahun gue di sana. Terus alhamdulillah usia 27 apa 26 ya? lo dipecat. Iya. Oh 26 deng, 26. Bukan dipecat sih, di PHK. Nah, soalnya ya namanya startup kan ya, sebagaimana yang berita akhir-akhir ini ya, startup tuh dia begitu. Waktu itu kasusnya mereka startup tuh nggak nyari sales sebenarnya. Mereka cari apa sesuatu yang grow startup mereka. Tapi di kasus startup gua ini adalah virtual reality ini too early gitu loh. Too early, masalahnya di situ. Gue ingat banget, kita sangat klop sih waktu itu. Gue sama bos gue, we really get along sih. Tapi gue juga nggak tahu ya gimana. We really get along. Gue nggak dapat office virtual politics. reality tuh toolsnya masih kurang ya. Masih kurang. Nggak ada office politics yang gimana-gimana. Soalnya cuma 4 orang aja waktu itu. Tapi yang aktif 3 orang, termasuk gue dan 2 CEO-nya. Yang nggak aktif kenapa? Yang nggak aktif dia researcher di kampus itu. Dia yang bagian mengembangkan. Tahu dari mana lo nggak aktif? Dia jarang di kantor. Ya justru karena ini kali sibuk. Ya pokoknya dia jarang di kantor lah. Gue cuma sekali doang ngobrol sama dia. Terus sampai di mana tadi? Oh ya, terus gue gaji lo berapa? Nggak boleh apa dikasih tahu? Ya ini kan dulu. Pasti pada penasaran kan? Ngapain? Ya pengen tahu aja kayak berapa sih kerja remote kayak gitu-gitu? Ya alhamdulillah sangat mencukupi sih. Sombong banget. Nah soalnya remote gue ini di bawah standar remote jobs sih, makanya gue malu. Terus kalau besar lo nyebut berarti enggak pasti. juga lah. Terus usia 27 alhamdulillah gue nyoba lagi nulis. Nah waktu kan gue itu setelah lo dipecat. Sebelum gue dipecat, gue udah mulai nulis lagi tahun 2016. Gitu. 2015. 2016 deh. 2017 sorry. Aduh, di mana? Di Wattpad. Dulu. Kan gue belajar nih mempertajam skill nulis sama mempertajam skill digital marketing, dan gue belajar gimana tuh cara pertajamnya? Ya gue banyak baca sih. Baca apa? Baca buku. Buku umum. Dan baca ini juga artikel-artikel yang meningkatkan cara nulis, tapi cara nulis di internet sih. Lebih ke copywriting lah. Nggak ada apa ya, official lesson gitu ya. Ya nggak ada. Jadi benar-benar nggak ada standar pakem. Maksudnya lo benar-benar cari-cari aja. Oh iya. Dari tulisan ke tulisan orang-orang gitu. Ada sih satu blog yang gue iya kan, kayak dari blog aja gitu kan. Maksudnya bukan kayak course
lo berbayar gitu enggak kan? Enggak, gratis. Yes. Nyari bener-bener Nah nyari. ini adalah penekanan kedua. Skill itu nggak selalu berbayar gitu loh. Kadang bisa aja dapat yang gratis kalau memang kitanya yang getol. Bener. Terus gue jadi gue kayak ingin melumpuhkan alasan-alasan orang-orang yang sebenarnya males aja. Oh iya. Terus kayak nyalahin dunia luar gitu loh. Kayak ya gue nggak punya skill karena ya gimana dari mana nggak punya ya kayak gitu. Secara nggak langsung lu udah memuji gue karena gue nggak males. Thank you. Males banget. Lo lebih ketertekan sih. pada saat itu. Lanjut. Terus usia 25 Sampai nangis. usia setelah PHK, sebelum di PHK setahun Gue nggak mau lo nyebut PHK, itu terlalu lembut. Gue mau lo nyebut dipecat. Oke, sebelum dikeluarin. Dipecat. Setahun sebelumnya gue udah nulis di Wattpad, nyoba nulis di Instagram pakai carousel. Waktu itu belum ada yang pakai carousel, jadi gue orang pertama. Enggak, bukan gue orang pertama. Terus gue nulis di Instagram. Terus ya udah perlahan-lahan udah mulai punya audiens, bikin buku lagi dan ternyata bukunya masuk bestseller, Masya Allah. Terus Ardi lagi buka nakasnya guys. Iya. Terus usia berapa ya? Pokoknya pas buku aku mulai bestseller, dimana orang-orang mikir, oh this is it. Disitulah aku punya masalah baru di usia 20-an. Feeling lonely. Waktu itu gue bener-bener ngerasa kesepian, dimana gue ngerasa gak punya siapa-siapa. Bener-bener usia 20-an tuh di tekanan orang tua gimana? Iya itu juga ada. Oh itu yang paling relate sama banyak orang. Iya kayak oh ternyata seberhasil apapun kita, we will never be enough loh. Selalu ada yang kurang dari kita, selalu ada yang kurang, harus ada selalu yang kita kejar. Pokoknya we will never be enough seberhasil apapun kita. Dan itu yang aku rasain di usia 20-an. Dan di usia 20-an jadi gue jadi kayak belajar sih, gue gak mau lagi ngejar apapun kecuali it matters for me sih. Kayak cita-cita gue sebagai penulis dan lain sebagainya. Dan akhirnya penderitaan lo di usia 20-an itu bisa menjadi sesuatu. Iya, jadi buku. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi sekarang yang menargetkan orang-orang di 20-an. Ya yang menargetkan orang-orang di usia 20-an. Jadi benar-benar ngerasa usia 20-an tuh benar-benar deh bingungnya ada, kesepiannya kerasa banget, kayak sampai nggak tahu kadang mau kontak siapa kalau mau cerita. Terus tekanan orang-orang terdekat. Quarter life crisis kan, lo pasti membandingkan diri lo dengan teman-teman lo yang udah punya kerjaan misalnya. Iya itu pas belum punya kerja sih. Iya ya kayak lo merasa not enough aja. Quarter life crisis kan gitu kan, lo kehilangan identitas gitu lo kayak identitas. Who are you? Gue kehilangan value gue, padahal mungkin teman-teman ya Masya Allah ya Allah jadikan aku penulis waktu itu ya sampai hari ini alhamdulillah. Tapi it's not enough loh ternyata. Aku kehilangan value aku. Oke, aku punya orang-orang tahu aku sebagai penulis, tapi aku merasa kesepian in a way kayak gimana ya? Gue kehilangan value gue di orang-orang sekitar gue gitu loh. Gue selalu tanda kutip kalah di kok gue kalau ngomong pelan banget ya, gue perlu kerasin ini gue kali ya. Enggak. Lu kalau ngomong ini tinggi. Ya gue deket. Oh iya benar. Terus gue benar-benar kehilangan value. Gue ulang-ulang itu mulu. Gue benar-benar kehilangan value gue di usia 20-an. Dan sekarang benar-benar usia 20-an jujur ya, gue inget banget momen-momen gue kesulitan bangkit dari tempat tidur. Mandi aja susah. Gue juga inget momen-momen kayak gue gak tahu harus ngapain lagi, kayak bangun merasa cemas, itu di usia 20-an. Kadang mikir kayak aduh hidup gini banget ya, itu di usia 20-an juga. Kadang juga ada pikiran kayak pengen kapan sih ini semua kelar, kayak mati aja gitu loh. Itu di usia 20-an. Alfiera. The Dark Alfiera. Bener-bener itu semua terjadi. Dan teman-teman juga mungkin ngerasain hal yang sama kan. Dan sekarang aku kan di usia 30. Kenapa lu Ardi? Karena aku di usia 30 nih sekarang. Kalau aku bisa bilang sesuatu ke diri aku usia 20-an dan kamu yang lagi di usia 20-an atau mungkin belasan yang ngerasa hal yang sama, aku cuma punya satu pesan yang terdengar klise banget tapi beneran kejadian. It all will get better. Beneran deh, aku pas usia 20-an aku udah gak bisa percaya sama kata-kata it will get better dan lain sebagainya. Aku percaya ya it will get better but it will be worse again. Apaan tuh?
Apa gue bilang apa? It will get better. Oh sorry, it will get better. Tapi It will- kalau gue boleh membetulkan bukan it ya gimana it will ya? pass. Semua akan It'll pass, berlalu. semua akan berlalu. Tapi maksudnya gitu, kalau better or not itu tergantung kita. Bisa Maksudnya? get better gitu loh. Oh, it can get better. Pasti punya, it can. Pasti lo punya akses untuk get better. Terserah lo mau apa enggak gitu loh. Oke. Kalau lu tetap memilih untuk kalah gitu dengan situasi, ya udah lo kalah gitu loh. Oke, Maksudnya oke, ada oke. aja orang-orang yang sudah melewati usia 20-an atau 30-an atau 40-an, Oh, belum but they're defeated gitu loh. Mereka terkalahkan dengan malasnya mereka, untuk mencari karena perasaan mereka baik-baik saja itu ya. karena mereka mementingkan ego mereka duluan, mungkin ngasih makan ego terus, ngasih makan hawa nafsu terus, akhirnya dia nggak berkembang. Ada aja. Iya sih benar. Jadi, benar. Tapi menurut gue semua orang punya kesempatan for this to get better. Hmm. Tergantung balik lagi ke orangnya masing-masing ya, mau apa Iya. enggak. Maksudnya gini lah, kalau misalnya kita ikhtiar gitu dan kita berdoa, masa iya sih? Allah nggak bantu kita. Iya. Kayak maksudnya kita tuh lakuin atau fokus aja ke list-list yang bisa kita lakuin gitu. Berdoa, beribadah, itu kan maksudnya banyak ya janji-janji Allah yang akan memudahkan urusan kita, akan memberikan kita rezeki dari arah yang gak diduga-duga, dengan cara bertawakal, dengan Iya. bertakwa, dengan beriman gitu. Ya udah kayak lo lakuin aja itu dulu. Kayak sibuk banget sih lo sampai nggak bisa masa. Iya, dan usia 20-an tuh juga Kalau perlu. sekarang lu nanya gue dong, cerita lo mulu. Gak, gue mau nyimpulin apa yang lo bilang tadi. Apaan? Di usia 20-an tuh kita di usia 20-an kita tuh benar-benar butuh banyak-banyak berprasangka baik sama Allah. Karena banyak hal yang nggak sesuai ekspektasi Kalau kita. gue, Hah? karena gue nggak ditanya Alfi, dia ngomong. Nggak, soalnya mulu gue mau tentang- nanya lu pasti nggak mau cerita usia 20-an lu kan? Ya coba aja tanya dulu. Kalau nggak mau ya gue tinggal bilang gue nggak mau cerita gitu, selesai. Oke, what Kalau was- gue bisa melihat my past life itu kayak Iya, ha. gue harus bilang itu benar-benar masya Allah sih. Semua atas kehendak Allah. Karena ya banyak hal yang gue rasa itu kayak di luar kemampuan gue pribadi. Dan Contoh? banyak momen-momen gue menyerah sama diri gue. Tapi bukan berarti gue give up ya. Tapi gue benar-benar mengandalkan Allah semata. Gue bahkan tidak lagi mau mengandalkan diri gue. Kayak gitu-gitu loh. Ya kayak nulis. Gue tuh nulis baru, Alfi. Jadi kalau ditanya kayak gue kadang baca buku self healing gue ya, misalnya buku Strong About Your Self Healing. Kadang tuh gue masih kayak, kok masya Allah ya, kok gue bisa ya nulis kayak gini. Kayak bukan gue gitu loh. Kayak yang masya Allah gitu loh. Jadi gue nggak berani taking credits gitu loh. Jadi sekarang kayak makanya di setiap buku gue merasa kesulitan, ya kan, menulis buku karena gue tuh benar-benar ngerasa kayak itu ya hanya karena Allah semata dan bantuan Allah semata. Jadi gue juga nggak kayak yang gimana ya, kalau ditanya kok bisa lagi bikin buku kayak gitu, ya itu benar-benar gue kayak ya masya Allah gitu loh. Gue tuh nulis kan 2018 ya. Usia berapa itu? 27 kayaknya ya. Iya, kayaknya udah segituan deh. 2018-an. Dan itu nulis aja gitu kan. Gue cuman pengen gue ngeliat lo nulis, lo bisa bermanfaat buat orang banyak, lo bisa menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Gue juga kayak, ya kenapa gue nggak nulis juga ya gitu. Ya udah akhirnya gue mulai nulis gitu. Tanpa ekspektasi hasilnya nih bakal jadi apa. Nah ini juga sih menurut gue penting. Anak-anak di umur 20-an atau kita pada saat itu dengan penuhnya ego kita tuh seringnya sotoy. Kita sotoy mengira bahwa yang terbaik buat kita tuh gini, yang terbaik buat kita tuh gitu. Betul. Dan ketika ekspektasi kita nggak tercapai, kita kecewa-kecewa sendiri. Padahal ya siapa bilang gitu loh, siapa bilang itu yang terbaik buat gue. Gue kalau misalnya ditanya momen-momen susah gue di umur 20-an ada, gue waktu itu memang mungkin ceritanya nggak kayak Alfi yang dia susah dapat kerja. Gue alhamdulillah masya Allah dapat kerja itu cukup mudah dengan cara konvensional ya. Misalnya kayak apply gitu, interview biasanya langsung dapat gitu. Tapi ada apa ya? Ya gue juga punya masalah gitu. Pada saat itu gini, gue bisa dibilang gue apa ya?
ya menafkahi keluarga gua gitu dalam tanda kutip. Dan itu kan susah ya dengan gaji lo sebagai karyawan, lo harus mencukupi. Gua nggak pernah punya tabungan dulu di umur 20-an tuh, gua nggak pernah punya tabungan. Jadi gua bener-bener kayak ya udah, duit tuh habis buat keseharian aja. Iya. Mungkin pada saat itu gua ngerasa kayak ini sebuah beban gitu loh. Iya. Tapi sekarang ya beda ya, gue kayak melihat itu peluang gitu loh. Ketika kita bisa ngasih keluarga kita, mungkin juga buat teman-teman yang di umur 20-an dan udah harus provide buat keluarga. Banyak banget gue rasa generasi sandwich sekarang ya, kayak harus provide atas dan harus provide bawah gitu. Itu tuh ladang banget. Banyak orang yang kesulitan mengeluarkan uang mereka, bingung gitu loh mau kemana, takut ngasih nggak amanah, dipakai buat yang salah. Tapi kita yang provide buat keluarga kita, itu tuh balasannya masya Allah besar gitu. Dan gue merasakan itu. Jadi ketika kita ya udahlah, nggak ya gimana, nggak mungkin lah kasarnya mengharap balasan dari mereka gitu. Ya karena mereka juga udah memberi banyak sih sebenarnya ya. Ya namanya kita keluarga gitu kan. Gue numpang tinggal di rumah orang tua juga, itu kan udah dalam tanda kutip yang ngutang lah gitu. Iya. Dan ya ketika memberi ya bener-bener ya udah nanti Allah yang balas gitu. Walaupun gue ya kalau nggak balasan dunia, insya Allah balasan akhirat yang lebih baik lagi kayak gitu. Dan ya udah, dan sekarang gue melihatnya kayak bersyukur gue punya ladang atau apa ya kasarnya, peluang buat ke situ gitu kan. Jadi itu kan sebuah peluang ya. Jadi apa ya, jadi benar-benar bersyukur gitu Allah membuat masalah itu. Paham nggak? Jadi kayak mungkin kalau gua nggak memprovide buat keluarga pada saat itu ya, gue juga nggak tahu uangnya kemana gitu loh. Mungkin nggak jadi tabungan gua dalam tanda kutip ya. Kepake yang nggak baik. Kepake yang lain yang nggak jelas yang gitu, barang-barang doang mungkin. Betul. Atau kalah-kalahan gitu. Ya mungkin kayak gitu sih. Dan momen 20-an tuh momen-momen struggling sih. Lo inget kita pernah jualan baju? Ingat. Karena ada salah satu saudara kita yang jualan baju, dia sukses ya sampai buka toko gitu. Siapa pada zamannya. Ya. Oh iya. Lah ini. Iya. Gimana sih? Ya dan mereka sukses gitu loh. Dan kita kayak jualan baju ngambil stoknya pun dari mereka kan. Kita benar-benar cuma ngiklanin, kalau ada yang beli ya udah lewat kita. Tapi gitu. kita pecah waktu itu. Pecah maksudnya? Karena ada yang gue nggak mau jual, terus lu tetap mau. Ingat oh sih? Iya. Aku enggak, dan lu kan jualan sendiri dulu kan waktu itu. Gue ngikut-ngikutan aja dan nggak bisa. Gue berhasil jual nggak ya? Lupa lah gue pokoknya. Jualan susu juga. Jualan susu juga waktu itu, kayak susu botolan gitu. Itu setelah gue resign. Itu benar-benar nggak ada kerjaan. Ya gue resign tuh. Maksudnya ya gitulah. Gue resign dan pada saat itu gue memang benar-benar pengen. Nah ini sih teman-teman juga, kalau misalnya belum dapat kerjaan atau struggling di usia 20-an, jangan sampai kita nyerah mengambil aja kerjaan yang gak halal. Betul. Kayak lo harus sabar gitu loh. Jangan banyak banget sebenarnya lowongan pekerjaan gak halal kayak di bank. Itu banyak banget sebenarnya. Tapi ya berusaha untuk tidak gitu loh. Dan gue juga waktu itu ada, dan susah sih memang, tapi kita harus terus berdoa dan yakin gitu loh. Salah satu alasan gue resign adalah karena ada unsur keharaman di pekerjaan gue yang lama. Ya udah gue resign dengan posisi bingung keluarga gue gimana gitu. Gue waktu itu nggak membingungkan gue ya, bingungkan keluarga gue harus gimana nanti. Terus gue punya utang waktu itu juga. Tapi masya Allah setelah gue resign, keadaan justru membaik. Gue jauh lebih tenang sih waktu itu. Padahal gue gak punya apa-apa. Gue inget banget momen gue gak bisa bayar parkir. Karena bener-bener gak punya uang buat bayar parkir. Ya bayar parkir tuh beli Indomie gitu, mikir. Itu juga momen-momen 20-an gue. Tapi ya masya Allah gitu loh. Maksudnya itu jadi pelajaran yang gue syukuri sampai sekarang. Kayak ya itu kan ketika lu momen di situ lu harus punya skill ketangguhan kan. Yang ya semoga bisa kepake gitu dan ya jadi pelajaran gitu. Dan gue bersyukur banget dan semoga Allah membantu gue terus untuk bisa bersyukur.
dengan semua sulit-sulitnya momen-momen itu gitu loh. Ya mungkin gitu sih. Iya. Jadi ya buat teman-teman yang belum dapat kerjaan, tetap berhusnuzon, jangan sampai menggadaikan akhirat kita untuk kepentingan dunia. Kayak udahlah ada kerjaan, yang penting kerjalah, padahal haram gitu. Iya. Dan untuk tahu halal haram tuh kita harus belajar, tahu nih pekerjaan ada halal haram nggak gitu. Soalnya haram tuh banyak ya. Kalau di pekerjaan gue aja tuh bukan riba waktu Iya, itu, bukan riba. masalahnya kesaksian palsu, dan itu Iya. gue juga baru tahu, oh itu haram ternyata kayak gitu. Banyak minta petunjuk sama Allah. Iya betul. Dan banyak yakin sama Allah, bukan sama society, sama orang-orang terdekat yang suruh kamu untuk A, B, C. Enggak. Dan yang kalian punya itu justru mahal di umur 20-an, yaitu waktu. Itu lebih mahal daripada uang, lebih mahal. Jadi maksudnya jangan sampai disia-siakan gitu loh. Kayak Buat banyak, males-malesan, betul. buat TikTokan, buat Instagraman, kecuali memang ada manfaat di balik itu ya. Kalian misalnya mempelajari sesuatu gitu loh. Kayak- Ya minimal banget tuh manfaat dunia. Dan di usia 20 butuh banyak investasi, bukan investasi duit ya, investasi diri sendiri. Iya. Baca buku yang bermanfaat ya, kayak yang Art dibilang tadi, kalau buka medsos ya cari yang bermanfaat, di situ Yes. mulai follow akun yang bermanfaat. Iya bisa gratis sebenarnya. Bisa gratis. Kayak follow kita. @LVISCHR Iya, males banget. Kalau gua ARDHIMD. Kalau lu ketawa, kalau gua males banget. gue tadi bilang kalau mau cari gue cari sendiri gitu. Tapi Dan- lu udah ngasih tahu. Dan ya usia 20 it will pass sih sebenarnya. Usia 30 tuh alhamdulillah, di usia 30 Dan orang punya waktu yang berbeda-beda Iya. gitu loh. Ya mungkin ada kita lihat di sosial media yang umur 20-an mereka udah sukses, udah senang. berhasil. Ya kita nggak tahu ya, semoga Terus. sih Allah memberikan yang terbaik buat mereka ya, maksudnya di umur-umur nantinya kayak gimana. Ya kita juga gitu sebenarnya. Tapi kalau pribadi nanya gue lebih suka proses perkembangan orang tuh dari yang kayak susah dulu. Iya. Kayak itu tuh proses gitu. Jadi gue kalau ngelihat kayak saudara-saudara gue yang umurnya 20-an, Heeh. terus mereka lagi struggling, gue kayak seneng. Bukan seneng atas penderitaan mereka ya, kayak Sama. you will learn from this gitu loh. You Ini learn a lot. berharga kayak gitu loh. Betul. Tapi kalau misalnya yang Langsung hidupnya enak benar. dari lahir sampai 20-an dia masih enak, itu dia akan dalam tanda kutip ya lemah, Betul. karena nggak punya latihan penangguhan diri gitu loh. Benar. Jadi enjoy the moment, enjoy the process, celebrate failure. Ya kayak bab 7 buku gue. Kayak gitu-gitulah pokoknya. Celebrate loneliness, karena kapan lagi kamu punya waktu sesendiri itu. Celebrate your insecurity. Dan ya, it will pass. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.